kita akan membahas mengenai kanker payudara. Baik, yang pertama adalah pengertian dari kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Berikut epidemiologi kanker payudara. Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Data Globokkan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6%. Dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Berikut grafiknya, berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Berdasarkan grafik di samping, kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 68.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker. Berikut faktor penyebab risiko terjadi kanker payudara. Pertama, jenis kelamin wanita jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Yang berikut, riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara. Yang berikutnya, mulai menopause atau usia lebih tua yaitu setelah usia 55 tahun. Dan yang terakhir, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Berikut klasifikasi jenis kanker payudara. Ada ductal karsinoma in situ atau DCIS, tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Berikut lobular karsinoma in situ adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu, sama seperti ductal karsinoma in situ. Jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang berikut invasif ductal karsinoma, yaitu tumbuh di duktus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Yang berikut invasive lobular carcinoma. Invasive lobular carcinoma atau ILC adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu tapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Yang berikut gejala. Gejala yang pertama terdapat benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar. Kedua, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Yang ketiga, pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Dan yang keempat, benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Bisa kita lihat proses terjadinya kanker payudara. Yang berikut patofisiologis. Pertama, kanker payudara primer. Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis, jaringan stroma, dan epitel payudara. Seiring pertumbuhan kanker dan invasi kanker ke jaringan sekitar, respon desmoplastik menyebabkan pemendekan ligamentum suspensorium Cooper sehingga terjadi gambaran retraksi kulit payudara. Yang kedua, metastasis kelenjar getah bening aksila. Saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antara sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional, terutama kelenjar getah bening aksila. Kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba lunak, namun bekerja menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, metastasis kelenjar getah bening aksila. Saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional, terutama kelenjar getah bening aksila dan kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba lunak namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker.
Yang berikutnya pencegahan. Pencegahan yaitu istirahat yang cukup, memiliki waktu istirahat yang cukup sangat diperlukan untuk mencegah kanker payudara. Yang berikut seperti berolahraga secara rutin dan mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Pencegahan berikutnya, menyusui anak hingga berusia 2 tahun, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Yang berikut tidak merokok atau minuman beralkohol dan pengelolaan stres yang baik. Program pengendalian. Yang pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menanggulangan kanker melalui kegiatan bersifat promotif, preventif, dan suportif. Dan yang berikutnya, program seperti yaitu meliputi bidang penyuluhan dan pendidikan, bidang organisasi, bidang pelayanan sosial, bidang umum, dan bidang penelitian. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.